Hai, jumpa lagi di Anglit Story. Terima kasih untuk kamu yang telah mau klik videoku ini. Perkenalkan, namaku Anglit. Aku ini gemar melakukan analisa, membuat percobaan, tes, dan juga memasak. Baik, kali ini aku mau mencoba membahas seputar TikTok. Karena kebetulan aku baru lihat nih, ternyata ada berita seorang pemuda asal Amerika sana, nunjau di sana, lagi-lagi nunjau di sana. Itu ya, dia ini sangat gemar bermain TikTok. Entah apa profesi sebenarnya, apakah dia memang kerjanya cuma main TikTok, entah dia dapat warisan atau bagaimana. Yang jelas dia punya mobil itu kayaknya. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu ya. TikTok ini is so much user. Tapi entah gimana ya, kok kayaknya gue masih kurang serk ya untuk pakai TikTok. Cuma gue punya pertanyaan nih. Apa yang kamu lakukan supaya bisa terkenal di TikTok? Ya, semoga setidaknya melakukan hal yang berguna tanpa merendahkan martabat. Kan justru lebih bahagia jika orang mengenang kamu sebagai orang yang berguna dan melakukan perbuatan yang baik dan menghasilkan ya sesuatu yang berguna bagi semua orang, bagi semua kehidupan. Tapi beda dengan anak, ya gue masih bilang anak kali ya, nggak usah anak deh karena dia umurnya sudah 18 tahun dan dia sudah cukup dewasa, ya udah dewasa malah hitungannya ya 18 tahun karena di usianya yang 18 tahun itu dia juga sudah menikah. Namanya adalah Zachary Latham. Dia menikah dengan Sarah yang nggak tahu jelas ya kapan mereka menikah. Mungkin di usianya yang 18 tahun ini baru menikah. Dia ini rajin upload di TikTok ya sebagai pengguna setia TikTok. Dan dia sangat ingin terkenal di TikTok. Cuma sayangnya gue agak telat nih untuk follow si account yang namanya C6_Zach. Karena gue cari-cari accountnya udah nggak ada di TikTok. Kayaknya udah di-delete. Jadi kita cari tahu dulu siapa sih Zachary Latham ini. Awal ceritanya Zach pada umur 16 tahun pindah ke lingkungan yang baru, yaitu tepatnya ke rumah kakeknya di Fine Line, New Jersey. Biasanya nih kalau kita datang ke lingkungan baru kan kita mulai beradaptasi, kita mencoba mengenal lingkungan kita, beramah-tamalah dengan tetangga kanan kiri depan belakang. Terus ya berusaha seramah mungkin karena ya siapa tahu kita juga butuh bantuan mereka, ya nggak? Tetapi beda dengan si Zachary ini. Begitu dia datang ke lingkungan baru, dia bawa mobilnya ya si Corvette ini. Terus dia ngegas terus saban hari. Jadi membuat lingkungannya itu kayak risih banget dengerinnya. Kita biasa tenang, tiba-tiba itu anak baru datang ke sini kok udah buat keributan. Ya gimana nggak sebel itu tetangganya. Tetangganya ini namanya keluarga Durham. Jadi disamperinlah Zach ke rumahnya. Terus tetangganya minta kalau bisa si Zach nggak usah lah naik mobil pakai ngegas-ngegas itu. Itu kan ya nggak enak banget di kuping gitu. Terus sama kakeknya juga ada ditegor. Zach, lo tuh udah numpang di sini ya, lo tuh harus adem ayem sama tetangga-tetangga, lo jangan buat keributan ya di sini ya. Kalau lo nggak bisa tenang, lo pindah aja sono. Ya kira-kira kakeknya sih ngomong seperti itu. Si Zach pun datang menghampiri tetangganya ini, si Durham ini. Terus dia bilang dia minta maaf atas keributan yang telah dia timbulkan. Bukannya sungguh-sungguh atas permintaan maafnya ini, yang ada Zach buat masalah lagi. Dia ngegas lagi, bahkan tiap kali ngelewatin rumahnya Durham ini, dia ngegas makin menjadi-jadi. Ya kayak orang yang baru dapat SIM, ya nyetir kayak suka-suka, nggak menghargai orang lain lah gitu. Jadi setiap kali ribut sama tetangganya ini, Zach selalu upload ke TikTok. Suatu hari dia pernah berantem sama Catherine, ibu dari Durham family ini ya. What are you gonna do, Karen? That's not my name, so get my name straight. Go ahead. You okay, Karen? Go ahead, get my tag. Go. Get my tag, Karen. My name is not Karen, so get my name straight. Get my tag, it's okay. A45MFA. Sir, there's an officer. Dan setelah dia upload ke TikTok, ternyata video TikToknya itu mendapat 3 juta viewers.
Apalagi banyak komentar dari para netizennya TikTok yang ngompor-ngomporin Zack supaya terus ngelakuin hal itu. Ya kayak istilahnya, ya kayak mendukung aksi yang dilakukan oleh Zack ini. Kan banyak juga tuh netizen yang nggak tahu masalah apa-apa, tiba-tiba karena satu video aja mereka jadi kayak menghakimi gitu. Nah termasuk video-videonya si Zack ini. Karena mendapat dukungan ini, Zack pun semakin berani. Terus dia kayak neriakin si ibunya Durham ini, terus bilang, Karen, video lu tuh viral. Anaknya si Catherine yang bernama William Durham Jr. nggak terima dengan kelakuannya Zack yang makin menjadi-jadi. Jadi disamperin lah si Zack ini. Ya siapa sih yang suka kalau ibunya diperlakukan seperti itu? I got a knife, dude. You better play. Sama Zack buru-buru direkam kejadian itu, terus dia buat caption, anaknya Karen tahu kalau videonya viral, jadi dia mau tarik gue keluar dari mobil. Gaskan ini supaya lanjut ke part 3. Emang nyolot banget nih anak. Polisi mendapat laporan tentang hal ini, dan begitu polisi datang ke rumahnya Zack untuk menegur perbuatannya Zack ini, ya yang ada Zack malah ngerekam si polisi. Akhirnya kelakuan Zack pun makin menjadi-jadi. Ngadi-ngadi deh nih anak. Untung tetangga gue di sini pada baik-baik. Jadi karena kenakalannya Zack, tetangganya ini si keluarga Durham udah minta tolong polisi supaya membantu menengahi kasus ini. Tapi ternyata pengadilan setempat itu tutup karena pandemi coronavirus ya. Ya untung aja kita tinggal di negara yang tetap aja ada pengadilannya. Karena kalau pengadilannya tutup, ya apa kabar kejahatan? Orang bisa suka-suka aja kan? Kejadian puncaknya tanggal 4 Mei 2020, tuh baru lalu. Waktu itu ada anaknya Durham yang berusia 17 tahun sedang naik sepeda. Tapi Zack pas ngeliat itu anak langsung ditabrak. Catherine pun nggak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Terus disamperin lah Zack. Bukannya dia nyadar, yang ada malah direkam juga nih emak. Emang dasar nih anak error. Di hari yang sama, Zack mancing-mancing supaya keluarga Durham yang 4 orang itu, bapak, ibu, anak 2, datanglah ke rumahnya. Jadi dia pancing-pancing entah gimana caranya. Terus datanglah mereka berempat ke garasi rumahnya Zack. Zack pun keluar, dia membawa alat kejut, entah stun gun atau taser ya. Pokoknya dua-duanya kan sama punya fungsi ya, buat nyetrum-nyetrum gitu. Dan dia juga bawa 2 pisau. Jadi ribut deh mereka. Nah istrinya Zack udah gitu kayaknya sama errornya ya. Dia tuh ngerekam juga kejadian hal ini. Bukannya dia malah negor suaminya, nahan-nahan suaminya supaya nggak emosi. Ya yang ada dia malah ngerekam, terus dia bilang, gue janji ya, kalian harus mundur, atau enggak kalian nggak suka nanti. Kelakuannya emang Dan akhirnya terjadilah berantem-berantem gitu, dan bapak dari keluarga Durham ini kena tusuk. Terus dia dibawa ke rumah sakit dan meninggal pada pukul 21.19 malam dini hari. Sedangkan Zack cuma mendapatkan luka lebam aja. Setelah kejadian ini, si Zack telepon 911 terus memberi kabar. Where's your emergency? There's blood all over the place. I just got assaulted and jumped. Are you the one that got stabbed? No, that was the other victim, but I got beat up really bad and I have blood all over me. Alright, so you're at 2986 Thornhill as well? Yes. Alright, and you want an ambulance? I don't know. Alright, the person, the people who did it to you, are they still there? They came with trucks, came on my property with guns, and then when I fought them off, they drove away. Alright, how are you injured, sir? My windpipe was crushed in, and I got stomped out and choked by like 10 people. Alright, and where are you bleeding from? I don't know, there's blood all over me. I don't even know if it's cut. There's blood all over our garage. Okay. Now the They person... came in and said they had guns and they were going to kill us, and they came in my garage and attacked all of us. There's 4 people. Okay, hold on 1 second for the police, okay? Okay. Setelah Zack upload video ini di TikTok, itu banyak juga yang komen. Terus Zack menerangkan kalau kejadian ini terjadi di garasi rumahnya, dan istri dari Durham ini menyerang istri Zack. Jadi kayak dia mau menjelaskan kalau dirinya tidak bersalah. Jadi ini ya kalau dinalar ya, kalau emang saat itu Zack dan istrinya ketakutan disamperin oleh 4 orang sekaligus, ya kenapa mereka nggak tinggal di rumah aja, kunci semua pintu, terus telepon polisi minta suruh mereka
minta suruh datang. Kan gak usah pakai ngerekam segala aksinya. Tapi akhirnya sih, Zack dan istrinya mengaku kalau mereka tuh melakukan hal ini demi bisa terkenal di dunia per-tiktokan. Kadang ada hal yang gue gak bisa ngerti ya. Orang mau terkenal kok ngelakuin segala macam cara. Ya, oke. Terima kasih untuk kamu yang telah menonton videoku ini. Jangan lupa like dan subscribe.